Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, pada sore hari ini tepat jam 4, insyaallah nanti 1 jam ke depan sampun rawuh Ustadz Dr. Andes Haji Naji Ihsan saking Sidoarjo sampun rawuh. Monggo kita awali pengaosan ing sonten menika kanthi waosan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Ustadz Naji Ihsan pedal kula sumanggaken. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Ta'ala fi kitabil karim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wa taqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmakumullah, usikum wa nafsiya bi taqwallahi faqad faza man ittaqa. Ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik para jamaah rahimakumullah, mari kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Panjenengan, saya, kita semuanya bisa mendatangi majelis taklim di sore hari ini. Saya akan membahas perintah yang ada di dalam surat Al-Hasr itu tadi. Kalau tidak keliru, adik-adik bisa ngecek kebenarannya surat Al-Hasr yang bunyinya ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Sebenarnya itu cocok untuk pedoman panjenengan dan saya. Bukan hanya karena kita ini di Perserikatan Muhammadiyah dan Aisyah, tapi karena kita sebagai orang yang beriman. Napa pesan ayat itu tadi? Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah tiap-tiap pribadi, tiap-tiap diri, tiap-tiap individu itu menghitung, panjenengan mengkalkulasi, mencermati, ikut ambil bagian apa sih yang sudah dilakukan sekarang ini untuk menghadapi masa yang akan datang. Masa yang akan datang kapan? Ya banyak. Dalam muhadasah sehari-hari, ghad itu maknanya al-yaum ba'da hadzal yaum, hari setelah hari ini. Kalau hari ini itu yaumul khamis, maka besok yaumul jumu'ah, hari Jumat. Tapi ghad itu bisa maknanya juga ketika kita akan kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Apa yang sudah dipersiapkan untuk menghadapi masa yang akan datang? Yang menjadi pembahasan panjenengan dan saya, masa yang akan datang itu ada apa? Itu loh, ada apa? Kok diperintahkan disuruh mempersiapkan itu loh? Jawabannya gampang dan cuma satu jawabannya. Panjenengan sudah paham masa yang akan datang itu ada perubahan. Jenengan tidak di dunia terus, akan berubah. Itu kalau konteksnya iman kita. Kalau kita berbicara masyarakat, bangsa dan negara kita, tidak ada yang tetap juga, maka perlu berubah terus. Ekonominya ya berubah, kesehatannya ya berubah, tatanan masyarakat ya berubah, ya. Politiknya ya berubah. Maka dalam proses perubahan itu, kata surat Al-Hasr tadi,
orang Islam tidak boleh nonton saja. Kalau nonton saja itu tidak mengambil bagian dari proses perubahan itu. Tak kasih contoh paling gampang. Saya lupa terakhir ke sini itu kapan, masih ngajinya di bawah. Tapi begitu saya tadi masuk, lihat masjidnya ini marmer semuanya, berubah, kaget. Perjalanannya waktu 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun berubah. Yang berubah apanya? Fisiknya masjid. Ini jelas tambah nyaman, tambah enak. Tapi perubahan itu bukan fisik toh. Kalau bapak-bapak yang menjadi pimpinan, pengurus, tamir dan sebagainya termasuk jamaah tidak mengambil bagian dari proses perubahan, maka masjid tidak akan berubah. Nggih, Pak? Nggih. Nah, begitu. Maka tatanan masyarakat juga akan berubah. Kemana perubahan? Tergantung yang merekayasa dan yang mendukung perubahan itu. Ya, maka umat Islam harus antisipasi, harus mengambil bagian, harus cawe-cawe dalam proses perubahan itu. Wes, itu poin yang pertama. Apakah Nabi Muhammad itu juga merubah keadaan masyarakat? Jawabannya? Halo? Loh, kalau enggak ya enggak apa-apa. Apakah Nabi Muhammad itu juga mengadakan perubahan terhadap tatanan masyarakat? Enggak. Dari masyarakat jahiliyah, saya tidak menerangkan masyarakat jahiliyah. Ada kitabnya itu, Pak. Judulnya Syarhu Masailil Jahiliyah. Pikiran-pikiran jahiliyah yang ditentang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada 100 judul dalam kitab itu. Yang mensyarahkan kitab itu adalah Syekh Shalih Al-Utsaimin. Nabi sendiri itu merubah tatanan masyarakat itu. Di Mekah dirubah. Ketika ada banyak tantangan hijrah ke Yathrib, ke Madinah. Ketika Madinah sudah ditoto sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian tahun ke-8 Rasulullah balik ke Mekah. Nah sekarang kalau Nabi juga menyelenggarakan dan mengadakan perubahan, maka panjenengan harus mengikuti jejak digitalnya Nabi, gitu loh. Kalau orang tanya dengan konsep apa Pak Nabi itu mengadakan perubahan masyarakat? Nah ini saya mau bahas ini dulu. Pakai 2 kalimat. Pakai apa Pak? Kalimat apa nih? Saya ulangi lagi, adik-adik sekalian, Nabi Muhammad itu membuat perubahan di masyarakat, dasarnya 2 kalimat. Kenapa Pak? Asyhadu an la ilaha illallah. Satunya? Makanya di Muhammadiyah itu ada 2 kalimat syahadat. Adik-adik kalau melakukan lagu Sang Surya, enten apa nih? Syahadat 2 melingkar, nggih. Warna yang hijau berseri. Nanti aja menyanyinya. Oh, berarti Kanjeng Nabi merubah tatanan masyarakat, ekonomi, sosial, budaya, politik, segala-galanya itu pakai 2 kalimat. Jawabannya, ya. Nanti tak aturi panjenengan. Kemarin Muktamar Muhammadiyah di Solo yang ke-48, salah satu daripada hasil muktamar itu adalah ada risalah Islam berkemajuan. Kenapa Pak? Islam, saya tadi angen-angen mau menerangkan itu tapi nggak jadi. Ini aja dulu yang paling utama. Ternyata risalah Islam berkemajuan itu
Salah satu karakternya adalah al-mabniyu ala tauhid. Perubahan itu masyarakat berkemajuan, supaya masyarakat itu berkembang menjadi masyarakat yang modern, menjadi masyarakat yang maju, itu dasarnya pakai tauhid. Nanti saya sebutkan. Al-mabniyu ala tauhid, didasarkan pada tauhid. Maka tauhidnya panjenengan, tauhid saya yang dibina di organisasi Perserikatan Muhammadiyah, mohon maaf ini bukan mengolok-olok, tidak sekedar dilafalkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, tidak sekedar itu. Kalau itu sudah bisa. Diapakan Pak Ustadz? Dicari makna-maknanya. Apa maknanya tauhid itu, la ilaha illallah itu? Dalam kitab Al-Qaulul Mufid ada 67 makna. Di Firqatun Najiyah wa Taifah Al-Mansurah ada 46 atau 45. Jadi sepanjang hidupnya orang yang beriman itu harus pakai dasar dua akidah, seperti Nabi merubah tatanan masyarakat pakai dua kalimat syahadat. Maka di Muhammadiyah syahadat dua melingkar, di Islam berkemajuan adalah al-mabniyu ala tauhid, didasarkan pada akidah tauhid. Nah sekarang saya terangkan tauhidnya. La ilaha illallah, di dalam kalimat la ilaha illallah, ini bapak-bapak sudah paham itu. Ada nafi dan isbat. Ini orang Islam jadi maju gara-gara ini. Kalau ini dipakai, enggak maju, kalau diabaikan, ya enggak maju. Napa maksudnya nafi dan isbat? Nafi, isbat, nafi, isbat. Nafi itu la, tidak. Tidak ini, tidak itu, tidak benda, tidak barang, tidak orang, tidak uang yang dituhankan. Nah, kalau selipkan ya, saya selipkan sedikit geng. Kalau selipkan maknanya, kalau orang sudah berpendidikan S1, S2, S3, orang itu punya kewenangan memutuskan suatu perkara, nun sewu, naudzubillah min dzalik. Terus orang itu disuap, Pak tak kasih uang 2 miliar. Duit apa Mas? Lah untuk Bapak. Terus tolong Pak ya, yang kalah sampean gawe menang, yang menang sampean gawe kalah. Ngerti maksudku loh? Nek gak ngerti gak iso diterusno niki Pak. Ngerti nggih? Orang itu jawabnya gini, sorry ndak bisa. Saya ini sarjana, bukan hanya S1, bukan hanya S2, bukan hanya S3, profesor Mas, punya kewenangan. Ilmu saya mau saya kemanakan, iman saya mau saya kemanakan, syahadat saya mau kemanakan. Masa orang yang sudah bergelar S3 yang salah kok disuruh buat apa namanya, yang kalah suruh buat jadi menang, yang menang suruh jadi kalah, itu loh, nggak bisa. Bawa pulang duitnya. Tak laporno polisi sampai nanti. Nah, tak tanya jenengan. Kalau pikirannya begitu, ini pikiran tauhid apa pikiran syirik? Loh, jenengan butuh jawab apa? Pikiran tauhid apa syirik? Tauhid. Gitu. Memedomani sesuatu yang benar ya dikatakan benar, yang baik ya dikatakan baik, disuap berapa saja ndak mau. Ngapunten, tauhid apa syirik? Syahadat apa bukan? Syahadat. Lah kalau orang Indonesia yang muslim semuanya begitu dari Sabang sampai Merauke, negarane sampai niki aman apa mboten? Saniki sampun aman apa dereng? Nunggu kapan? Nah, wes niki pengajian. Maka tauhid itu harus dimatengi dulu. Maka saya katakan ada nafi dan itsbat. Nafi itu katakan tidak,
yang dituhankan, bukan uang, bukan benda, bukan barang, bukan orang. Dan itu di Muhammadiyah harus mantap. Mulai dari Pak Haidar Nasir sebagai ketua pimpinan pusat sampai tingkat ranting seluruh Indonesia. Mangkane kula nanti ngomong ngeten, saniki kula baleni maneh, angsal napa mboten? Tapi pun kondo-kondo nggih. Lho niki temenan, Pak. Niki mboten politik. Misalkan Indonesia iki disilihno Muhammadiyah 2 tahun tok ana dos pundi kira-kira? Tak silih negara iki berapa tahun? 2 tahun atau 3 tahun? Siapa yang jadi gubernur, wali kota, bupati dan sebagainya? Pimpinan-pimpinan Muhammadiyah. Kalau sudah teruji akidahnya, nafi dan isbat itu tadi, kira-kira dos pundi, Pak? Kira-kira mawon kok. Aman apa mboten kira-kira? Sudah teruji, bukan merasa paling benar mboten, ndak, tapi kan sudah teruji. Dasarnya mengapa bisa teruji? Pakai itu tadi syahadat. Mulane maknane la ilaha illallah niku jere bocah-bocah niku maknane apa? La ilaha illallah. Gimana? Salah. Sinten sing ngomong ngoten, Pak? Ngene ketemu wonge sampean kandhani. Tidak begitu maknanya. Ada nafi dan isbat la ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin illallah. Napa maksudnya? Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali, saya ulangi, bukan tidak ada Tuhan. Kalau Tuhan sih banyak. Tuhan ini, Tuhan itu, Tuhan benda, Tuhan barang, Tuhan orang, Tuhan uang. Mungkin nggak, Pak? Mungkin. Nah, ini sudah saya terangkan tadi. Orang yang bergelar S1, S2, S3 punya jabatan, punya kewenangan, disuap 2 miliar, yang kalah suruh buat menang, yang menang suruh buat kalah. Diiyakan, ya wis tak ature, itu syirik. Tapi ketika ditolak, enggak, saya punya kepribadian, saya punya akidah, enggak bisa, siapapun akan saya lawan. Ini tauhid. La ilaha illallah niku ngoten maknane niku. Nggih. Jenengan ini loh, Indonesia ini punya ketuhanan yang Maha Esa, bener Pak? Di mana itu ketuhanan Maha Esa itu, Pak? Pancasila. Berarti tauhid la ilaha illallah itu boleh diterangkan. Ketuhanan yang Maha Esa. Itu asalnya ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Rumusan tanggal 22 Juni 1945 sebelum merdeka. Tapi konsep ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya itu, sahabat-sahabat kita yang tidak beragama Islam berkeberatan. Loh kok umat Islam tok? Nanti yang lain kan tidak dapat ada dasar hukumnya dalam menjalankan akidahnya dan keyakinannya di negara kesatuan Republik Indonesia. Setelah merdeka 17 Agustus 1945 diskusi lagi, lalu tokoh-tokoh Muhammadiyah, tokoh-tokoh NU yang ikut mendirikan negara berkesepakatan ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya dirubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Makanya saya di Surabaya, Sidoarjo dan sebagainya, Lamongan, besok saya ke Mbapat itu.
menerangkan tauhid tanpa ragu-ragu. Boleh. Dasar hukumnya ada di negara kita. Muhammadiyah saja, masyarakat berkemajuan itu al-mabniu ala tauhid, didasarkan pada tauhid. Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 29 ayat 1, negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Tauhid, Pak. Loh, gitu loh. Jenengan pernah mendengarkan pidatonya Presiden Soekarno? Itu kan banyak di YouTube itu. Bicara tentang tauhid. Ya, orangnya pidatonya menggelegar. Tuhan kekal dan abadi. Tuhan satu. Dan keyakinan terhadap Tuhan yang satu inilah, tauhid inilah yang akan menjadi api yang berkobar-kobar, menyala-nyala di dalam Al-Quran itu. Dan nanti kalau api ini telah menyala-nyala, berkobar-kobar dalam jiwanya orang yang beriman, maka orang demikian itu menjadi orang yang tidak takut akan mati. Nah, Presiden saya ngomong ngoten niku wau sinten, Pak? Nggih niku wau nggih kula. Nggih. Jadi harus dikuatkan akidah. Perubahan masyarakat seperti surat Al-Hasr tadi dimulai dari tauhid. Nabi sendiri di dalam kitab Firqatun Najiyah wa Thaifah Al-Mansurah itu ada periodisasi daripada perjuangan Nabi. Periode yang pertama al-marhalatut tauhid, marhalatut tauhid itu dulu yang pertama. Jadi orang itu dikuatkan dulu akidahnya. Saya tidak menerangkan itu. Marhalatut tauhid yang pertama, kemudian marhalatul ukhuwah, persaudaraan. Supaya negara itu kuat, maka antar komponen masyarakat saat itu oleh Nabi dipersaudarakan. Nuwun sewu, bukan hanya orang yang hijrah dari Makkah ke Madinah dengan penduduk asli Madinah dipersaudarakan, juga di antara orang Islam dengan orang yang bukan Islam, ada piagam Madinah. Antara satu suku yang satu dengan suku yang lain, Aus dan Khazraj, punya sejarah yang lama, sering bertikai, juga dipersaudarakan. Maka saya pernah ngomong, orang kalau mau jadi pemimpin yang sukses mengikuti Nabi, pertama dikuatkan akidahnya dulu umat itu. Lalu yang kedua, umat itu dipersatukan, bukan dipecah-pecah, Pak. Enggak. Tidak ada alasan tidak mendukung pimpinan yang baik itu. Kalau pimpinannya baik, karena disatukan sama pemimpin tadi. Ukhuwah. Baru yang ketiga al-istidad, persiapan. Ini panjang keterangannya, baru nanti tahqiqun nasr, kemenangan yang Allah berikan. Wes, saya baru ngomong syahadat tentang Allah. Saya ini syahadat tentang Rasulullah. Orang Islam panjenengan dan saya, ya, itu nanti, Pak, bukan hanya orang Islam, semua manusia begitu mati itu ditanya ketika yang memakamkan itu sudah pulang. Adik-adik, apa pertanyaannya? Malaikat. Satu, siapa Tuhanmu? Pakai bahasa Indonesia. Dua, siapa? Tiga, apa agamamu? Jawabannya, sampean belum fasih jawab karena belum berpengalaman ditanya malaikat. Ya, ya. Tapi ada pesan, i'lam rahimakallahu annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masail. Wahai saudaraku umat Islam, ketahuilah Anda wajib mengetahui tentang 4 hal. Oh, Pak. Apa itu? Al-ilmu, pakai ilmu dulu. Ilmu tentang apa? Yakni ma'rifatullah, ma'rifatu nabiyhi wa ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Mengerti tentang Allah,
mengerti tentang Nabi, mengerti tentang agama, mengerti bil adillah, pakai dalil. Mengapa kau tuh sudah 3 ini? Pertanyaannya itu tadi. Orang Islam kayak panjenengan dan saya, kata Al-Qur'an, yuthabbitu wahul ladzina amanu bil qauli tsabiti fil hayati dunya wal akhirah. Orang iman itu dikuatkan jawabnya oleh Allah baik di dunia maupun di akhirat. Wa ammal munafiqun wal musyrikun, orang munafik dan orang musyrik ditanya tentang itu tadi, jawabannya apa? Sami'tun nas. Iya, saya pernah mendengar ada orang ngomong begitu zaman dulu. Nah, zaman dulu ketika masih apa? Hidup. Padahal ini pertanyaannya di mana? Ketika sudah alamnya sudah beda. Lah kalau sampean jadi malaikat nggawa palu ditanya jawabannya ha ngono gak jelas diapakno nggih Pak kira-kira Pak. Mangkane ngaji. Yang saya sebutkan 4 tadi, ma'rifatullah wa ma'rifatu nabiyhi wa ma'rifatu dinil Islam, itu yang ilmu yang pertama. Kalau sudah ilmu apa? Wal amalu bihi, mengamalkan. Yang kedua apa? Ad-da'watu ilaihi, mengajak kepada agama Islam. Ini termasuk salah satunya berdakwah. Salah satunya dakwah model begini. Kemudian yang keempat adalah wasabru 'alal adza fihi. Sabar jika melaksanakan agama Islam itu dianiaya orang. Bu, jenengan menyelenggarakan pengajian, mengamalkan agama ini, ada yang menganiaya, ada yang mengintimidasi, mboten toh? Mendirikan masjid megahnya kayak begini, sudah habis 25 miliar. Ada yang ure-ure, ndak boleh, ndak toh? Nah, saya kita kayak bocoran, apa begitu? Indonesia ini pernah ketemuan Paus Yohanes Paulus II, zaman Presiden Soeharto. Begitu tamu negara urusan keagamaan diketemukan sama Pak Kiai di Indonesia, para ulama, termasuk ketemu dengan Pak Kiai dari Yogyakarta. Sudah wafat Pak Kiainya. Omongannya kalem orangnya, jenengan perso mestinya. Depannya namanya A gitu, berikutnya ya tahu sama tahu lah. Gimana pertanyaannya Paus Yohanes Paulus II? Pak Kiai, di Indonesia kok bisa rukun, orang Islam, orang Hindu, orang Kristen, orang Buddha dan sebagainya? Jawabannya Pak Kiai apa? Ya karena di Indonesia itu masih mayoritas penduduknya beragama Islam. Ngerti maksudnya Pak? Ada enggak di negara ini yang umat Islam itu minoritas cuma 10%, 5%, 25%, lalu digencet, diintimidasi? Ada? Ada. Makanya di Surabaya dan Sidoarjo saya ngurui orang-orang Islam itu supaya berdoa kepada Allah. Allahumma intuhlik hadhil sahabatum min ahlil islami fi Indonesia la tu'bad fi hadzal baladi Indonesia abadan. Apa maksudnya? Ya Allah, nyuwun kepada Allah, berdoa. Jika umat Islam Indonesia ini habis, jangan harap engkau disembah lagi di bumi Indonesia ini untuk selama-lamanya. Boleh Pak berdoa kayak begitu? Zaman kok kita ya wedi ngono. Boleh apa enggak? Boleh. Lah kalau umat Islam Indonesia habis, yang menyembah Allah di Indonesia siapa? Ada enggak Pak? Enggak ada. Iya sekarang masih mayoritas. 10 tahun yang akan datang, 20 tahun yang akan datang, 50 tahun yang akan datang, 100 tahun yang akan datang, 100 tahun yang akan datang, jenengan masih ada enggak? Ketoke wis gak ono Pak.
Tidak ada toh. Gimana kira-kira? Wong Islam itu bisa ditekan dengan berbagai macam, dengan budaya bisa, dengan ekonomi bisa, dengan politik bisa, dengan hukum bisa, macam-macam. Ya? Lah kalau satu generasi saja dipotong dengan berbagai macam cara, naudzubillah min dzalik, habis. Nah, niki ndak meden-medeni Pak, tapi harus berdoa. Jenengan sudah berdoa kayak begitu apa belum? Sudah apa belum? Berarti mulai besok. Serius Pak. Doa itu maksudnya supaya Allah Subhanahu wa taala menjadikan anak cucu kita, anak cucu panjenengan, anak cucu saya imannya sama dengan kita. Satu, maksudnya di situ. Bukan mengolok-olok orang lain. Dua, doa itu maksudnya apa? Supaya Allah berkenan menjadikan Indonesia ini tetap mayoritas penduduknya. Mama dia berkiprah, jangan membiarkan ikut cawe-cawe. Nah, perubahan masyarakat niku wau sing kula aturaken dhateng panjenengan dimulai dari tauhid. Tauhid pertama syahadat la ilaha illallah, sudah ketemu maknanya. Yang kedua, wa anna Muhammadan Rasulullah. Maknanya ada 5. 1. Al-imanu bi annahu mursalun min indillah. Percaya bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu utusannya siapa? Allah. Kebutuhan biologisnya, kebutuhan sosialnya, kebutuhan dasarnya Nabi Muhammad sama dengan manusia yang lain. Maka di pikiran tauhid tidak ada nuwun sewu ya. Kalau ada yang berbeda pendapat, dalam pikiran tauhid tidak ada Nabi Muhammad bisa datang ke sini rame-rame mendengar orang pengajian, lalu karena Nabi Muhammad datang disuruh semuanya apa? Itu tidak ada di tauhid. Saya menghormati kalau ada orang yang berbeda, saya punya dalil tapi tidak saya kemukakan di sini. Dalam pikiran tauhid, karena Nabi Muhammad itu adalah manusia biasa, al-imanu bi annahu mursalun min indillah, percaya Nabi Muhammad itu utusannya Allah, maka di tauhid juga tidak ditemukan Nabi Muhammad itu bisa menghapus dosa. Tidak ada. Sehingga mandek wong Islam ya gara-gara itu tadi. Ayo Pak, menurut imannya panjenengan, iman saya yang menghapus dosa itu siapa? Allah apa Nabi Muhammad? Nabi Muhammad apa Allah? Tapi panjenengan pernah mendengarkan begini enggak? Alaika ya salam khairul anbiya, assalamu alaika ya salam ya makhidunu, wassalamu alaik. Enak enggak Pak? Apa maksudnya? Semoga salawat dan salam dilimpahkan Allah kepada engkau, wahai orang yang menghapus dosa. Ayo, yang menghapus dosa siapa? Allah apa Nabi? Iya. Wis banyaklah yang menurut saya apa yang sebagian dilakukan di masyarakat itu berlawanan dengan akidah tauhid. Meyakini tentang siapa Nabi itu. Ketemu pertama, al-imanu bi annahu mursalun min indillah. Percaya Nabi Muhammad itu utusannya Allah. Ibu-ibu saya tanya sekarang, Bu, apakah Rasulullah itu ketika masih sugeng, masih hidup, apakah Nabi itu keluar masuk pasar? Kenapa? Pencitraan apa bukan? Kalau pencitraan itu sudah, Nabi itu ceritanya sudah bagus, citranya. Dari mana? Akhlaknya mulai dari kecil. Orang itu mau dianggap orang baik ya tidak di instan, mulai dari orang baik itu Pak, orang jujur. Nah, gitu. Jadi biasa sobo pasar itu namanya mufassar. Kalau mufassir itu ahli tafsir. Sama ini mufassir apa mufassar? Sobo
pasar. Jadi orang biasa Pak, tidak ada pikiran-pikiran di tauhid kayak itu tadi. Saya tidak bermaksud mengolok-olok tapi menerangkan kepada yang ikut ngaji. Al-imanu bi annahu mursalun min indillah. 1. 2. Nusaddiquhu fi ma akhbara, membenarkan yang dikabarkan oleh Nabi. Jangan tak tanya. Jang-jange ngono surga itu ada apa enggak ya? Jangan kok bisa jawab ada. Dari mana? Pakai ilmu, pakai akal, pakai iman? Yang menceritakan surga itu ada itu siapa? Yai, Nabi. Nabi Pak gitu. Inilah nusaddiquhu fima akhbara, membenarkan yang dikabarkan oleh Nabi. 1 poin ini saja berdasarkan akidah tauhid tentang Allah dan tentang Rasulullah tadi. Nuwun sewu, kalau ada anak muda dikasih uang 1 juta, Mas, duit 1 juta. Duit napa Pak? Wis sampean go mulai terserah. Duit sisa wis tak meneng wae. Anak muda ini biasa ngaji Pak, ngerti tauhid. Pak, uang 1 juta itu bagi saya banyak, bisa saya pakai beli pulsa, beli BBM, saya kasihkan sangunya anak saya dan sebagainya. Tapi saya itu loh beriman tentang Allah, yang dikabarkan oleh Nabi, surga itu ada, neraka itu ada. Begitu saya mati ditanya duit 1 juta, jawaban saya apa? Pak, balikan aja. Ini kan duit APBN toh? Iya Mas, balik no Pak. Kalau semua orang Islam dari Sabang sampai Merauke pikirannya begitu, aman nggak Pak? Sekarang sudah aman? Nunggu kapan? Ini serius. Kelihatannya cuma wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, tapi ketemu maknanya yang kedua, nusaddiquhu fi ma akhbara. 3, nuti'uhu fi ma amara, mentaati yang diperintah. Jenengan tadi habis sholat asar di masjidnya masing-masing atau di sini, enak mana? Datang ke Masjid At-Taqwa Sumberjo, mendengarkan pengajian tausiah 1 jam dibanding di rumah nyeruput kopi, enak mana? Kalau sampean jawab enak ke masjid, goro sampean. Saya tadi tanya apanya? Enaknya. Kalau enaknya enak mana? Enak pulang nyeruput kopi, ngapain ke masjid, ya kan? Tapi karena ini ada taklim, ada pengajian, dan itu bagian dari sunnahnya Nabi, saya adalah bagian dari umatnya Rasulullah, maka saya nuti'uhu fima amara, mentaati yang diperintah oleh Nabi. Nah, gitu orang Islam itu Pak. Kalau itu masih dibantah subuh-subuh Pak, udan gerimis Bu, di masjid pojok sana itu kita dengar ada suara begini, semuanya ngerti terjemahnya. As-salatu khairum minan naum. Enak mana tidur sama ke masjid? Zaman gak legoro Pak. Enak tidur ya kan? Tapi karena ini kita itu mengikuti yang diperintah Nabi, dan itu bagian dari sunnahnya Nabi, dan nanti kalau sudah nggak bisa berjalan, nggak bisa ke masjid, maka budal ke masjid. Duh, itu ini sunnahnya Nabi. Saya sering tanya begini Pak, kemarin waktu Syawal itu, Bu Pak, setelah Syawal itu ada puasa lagi 6 hari. Nggih Pak nggih. Namanya puasa Syawal. Berat mana puasa 29 hari sama 6 hari? Berat 6 hari. Jangan pikir. Menurut teorinya siapa? Pekerjaan 6 hari kok lebih berat daripada yang 29 hari? Kira-kira ngene carane nerangno Pak Guru zaman biyen iku ngene, kira-kira
Anak-anak di kelas, dengan hormat saya kepada Pak Guru zaman dulu. Setelah puasa Ramadan ada puasa lagi namanya puasa Syawal, cuma 6 hari. Muridnya takon cerdas kayak jenengan. Pak Guru, hukumnya apa? Sunnah. Koncone takok mana? Pak Guru, tanya sunnah itu apa maksudnya? Ditulis sampai Pak Guru di papan tulis. Sunnah itu kalau dilaksanakan dapat pahala, kalau enggak tidak apa-apa, tidak berdosa. Koncone takon, oh jadi misalkan enggak puasa 6 hari enggak berdosa Pak Guru? Ya enggak, wong sunnah kok. Bener Pak? Makanya dadine kaya sampean iki. Itu fikih. Mengapa tidak begini? Anak-anak setelah puasa Ramadan ada puasa lagi 6 hari. Hukumnya apa Pak Guru? Sunnah. Apa itu Pak Guru sunnah? Sunnah itu kita ini kan umatnya Rasul. Besok kan ingin toh masuk surga bersama Rasulullah. Besok ingin toh ada syafaatnya dari Rasulullah, toh hadisnya jelas. Wong puasa 29 hari ngapain 6 hari aja kok ndak bisa? Bisa. Besok puasa sama Pak Guru bareng-bareng. Bilang sama orang tuanya. Nah, sing bener sing ndi Pak? Sing pertama apa sing kedua? Kebiasaan sampean sing pertama apa kedua? Berarti tahun ngarep berubah. Inilah nuti'uhu fima amara wa natruku ma naha anhu wa zajara, meninggalkan yang dilarang. Makanya adik-adik dan panjenengan saya yang dibina di Perserikatan Muhammadiyah dan Aisyah itu diajari mana-mana yang tidak sunnah ditinggal, semampunya kita melaksanakan itu. Ya, memberikan santunan, memberikan infak, sedekah dan macam-macam lah. Salat banyak sekali. Yang kelima, saya tadi nulis di HP belum sempat diterangkan Pak. Nanti balik ke HP. Yang kelima tadi ya. Beriman kepada Rasulullah, syahadat tentang Rasulullah itu adalah yang keenam, wa na'budullaha bima syara'a. Atau dengan bahasa lain, la ibadata illa ma ja'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini kalau di Muhammadiyah tugasnya majelis tarjih. Tidak ada model ibadah kecuali yang diajarkan oleh Nabi. Benar Pak? Itu harus dipedomani. Hanya sekedar sholat, Allahu Akbar, angkat tangannya setinggi berapa Pak? Di atas bahu sejajar sama begini, ini angkat tangan apa enggak? Iya toh? Tapi boleh enggak sholat angkat tangannya setinggi begini? Allahu Akbar, boleh? Jadi beribadah menurut yang disyariatkan. Orang sholat at-tahiyyatu lillah wassalawatu wattayyibatu, yang dipakai isyarat jari jemari ini yang mana? Telunjuk. Kalau orang Indonesia Nusantara yang paling afdal pakai telunjuk apa pakai jempol? Boleh nggak dirubah jadi jempol? Nggak boleh. Mengapa kok begini? Ya, yang diajarkan oleh Nabi begitu. Coba tak cek panjenengan. Ini bukan bermaksud mengolok-olok, tapi tak cek. Hari Jumat itu jenengan disunahkan, besok Jumat Pak nggih? Disunahkan apa di antaranya? Kalau sholat Jumat wajib. Boleh enggak hari Jumat membaca begini? Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin. Boleh Pak? Nanti teruskan di rumah. Boleh nggak baca sholawat hari Jumat? Gimana sholawatnya? Itu tadi pedomannya. Wa na'budullaha bima syara'a. Nah tak cek sekarang. Kalau ada orang baca sholawatnya pidato, orang pidato,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim. Ini orang apa ini? Kalau pidatonya begini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, alhamdulillahirabbil alamin, dilanjutkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Orang apa ini, Pak? Yang satu pakai kalimat apa tadi? Yang satu ndak usah rame, ndak usah geger, Pak Ustadz. Yang tidak pakai Sayyidina itu membaca menurut hadis, titik. Ayo, jangan cari hadis dari Sabang sampai Merauke. Qala Rasulullah, ada enggak? Enggak ada. Oh, kalau begitu kita harus mengikuti Nabi. Iya, Mas. Gerakan sholat juga begitu, gerakan ini juga begitu. Kalau ibadah apa? Makhdho, maka pengertian tentang syahadat tentang Rasulullah tadi ada 5. Saya ulangi, nanti saya buka HP habis ini. Catatan maksudnya, bukan WA Anda. Al-imanu bi annahu mursalun min indillah, percaya Nabi Muhammad itu utusannya Allah. Sudah diterangkan tadi. 2, nusaddiquhu fi ma akhbara, membenarkan yang dikabarkan oleh Nabi. 3, nuti'uhu fi ma amara, mentaati yang diperintah. Yang keempat, wa natruku ma naha anhu wa zajara, meninggalkan yang dilarang. Yang kelima, wa na'budullaha bima syara'a, beribadah kepada Allah menurut yang syariatkan. Maka perubahan yang dilakukan oleh orang Islam, wabil khusus Muhammadiyah, di dalam masyarakat bangsa dan negara ini ikut membantu supaya negara ini maju, maka didasarkan pada aqidatut tauhid. Itu yang utama. Banyak keterangannya, tapi saya ambilkan satu hadis lagi. Dalam sebuah riwayat Nabi mengatakan begini, ada sahabatnya yang namanya Mu'ad bin Jabal, hadis sahih ya, riwayat Bukhari Muslim ya, dari Ibnu Abbas. Perhatikan Pak, ada sahabat namanya Mu'ad, dipanggil Mu'ad, ini sahabat Mu'ad disuruh dakwah sama Nabi. Nah, disuruh dakwah ini disuruh merubah masyarakat, dari masyarakat yang tidak baik menjadi yang baik, masyarakat yang tidak tertib menjadi tertib, masyarakat tidak mengerti agama menjadi mengerti agama, masyarakat yang korup menjadi masyarakat yang bersih, masyarakat yang tidak adil menjadi masyarakat yang adil dan sejahtera. Ini pesannya Rasulullah kalau mau masyarakat begitu. Innaka ta'ti qauman min ahlil kitab falyakun awwalu ma tad'uuhum ilai syahadatu an la ilaha illallah. Nomor 1 Pak Mu'ad, sini kamu dakwah ya ke Yaman sana. Nanti kamu sampai di sana itu ketemu orang yang disebut dengan ahlul kitab. Terus pesannya Nabi gini, falyakun awwalu ma tad'uuhum ilaihi syahadatu an la ilaha illallah. Pertama, ajaklah mereka itu syahadat dulu. Ini kuatkan dulu Mu'ad syahadatnya. Nah, itu tadi yang saya terangkan tadi tentang Allah, tentang Rasulullah, gini macam-macam panjang lah. Itu dimatengi dulu. Yang kedua, fa inhum ata'uka lidzalika fa'limhum anna Allah aftaradha 'alaihim 5 shalawatin fi kulli yaumin wa lailah. Kalau mereka syahadatnya sudah matang, tauhidnya sudah baik, ajarkan bahwa di dalam Islam itu ada yang namanya sholat, wajib dilaksanakan sehari semalam. Berapa kali Pak? 5 kali. Tapi dimulai dari apa tadi? Yang pertama tadi tauhid. Jangan sholat dulu. Kalau sholat dulu tidak ngerti tauhid, ada kemungkinan naudzubillah min dzalik sholatnya enggak baik.
Di dalam hadis Nabi mengatakan ada ucapan hadis rajulun yusolli fayuzayyinu salatahu lima yara min nadhari rajulin. Orang salatnya diperindah, diperbagus karena tahu dilihat orang. Berarti salatnya ada apanya? Riya. Maka matengi dulu tauhidnya. Ini tauhid, ini tauhid, ini tauhid, ini syirik termasuk riya. Asyirkul khafi, syirik tapi kecil. Tinggalkan, ada orang sholat, nggak ada orang yang sholat biasa. Tak kasih contoh. Masjid besar, bukan masjid kita Pak. Ini buka bersama. Begitu ada anak muda ngimami. Sholat maghrib rakaat yang pertama, makmumnya cuma 10. Pikirnya imam, alam 10 diwaca Al-Fatihah saenake. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in dan seterusnya. Rakaat kedua penuh, bos-bose kepala-kepala melok kabeh salat. Ada kemungkinan imamnya digodho setan? Halo? Tadi makmumnya cuma berapa? 10 koncone tok, ala saenake wis gak apa-apa. Saiki sak masjid ya. Rakaat yang kedua, Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, sampai waladhdallin amin, sampai salam. Ditakoni koncone, Mas, sampean mau sholat rakaat pertama karo kedua kok maca Fatihah beda ya, Mas? Rakaat pertama cuma 10 Pak, konco dhewe wae. Rakaat yang kedua itu bos-bos melok kabeh penuh sak masjid, engko sangkano gak iso ngaji awak dhewe ngene. Zahirnya yang riya yang mana? Rakaat pertama apa kedua? Yang gak dapat pahala? Kedua. Apa ada sholat rakaat pertama dapat pahala, rakaat kedua enggak dapat pahala? Ya enggak ada. Makanya dimatengi syahadatnya dulu, tetek bengeknya tauhid itu apa, syirik itu apa, supaya sholatnya bagus. Saya yakin sih, yakinnya. Wong dalilnya ada. Jadi Nabi memerintahkan sahabat Mu'adz tadi dimulai dengan aqidatut tauhid, ajarkan. Kalau itu sudah, ajarkan kepada mereka itu supaya apa? Sholat. Nah mohon maaf di masyarakat kita itu yang diterangkan dulu sholat, puasa, dan seterusnya. Tiga tadi kata Rasulullah disuruh akidahnya baik, yang kedua disuruh sholat, yang ketiga fa inhum ata'uka lidzalika fa'limhum annallaha aftarada 'alaihim shadaqatan tu'khadhu min aghnaihim wa turaddu 'ala fuqaraihim. Mu'adz, kalau mereka itu sudah manut, kamu ajak tauhid syahadat dengan baik dan benar, sudah melaksanakan sholat, ajarkan kepada mereka bahwa di dalam Islam itu ada namanya sedekah, diambil dari orang yang kaya, diberikan kepada orang yang miskin. Jangan dibalik Pak. Kalau dipungut dari orang miskin, dikumpulkan orang yang kaya, namanya apa? Pajak. Ya. Yang dikorupsi maksudnya, yang tidak dikorupsi ya banyak. Sekarang saya tanya, ini yang hadir ini 1, 2, 3 sekian banyaknya adik-adik itu. Urusan orang mengelola sedekah itu urusan mengelola duit apa enggak? Iya apa tidak? Iya toh? Apa ada jaminan pengelolaan duit fulus itu betul-betul baik jika akidah tauhidnya baik? Akidah tauhidnya baik, tidak ada korupsi, orang itu mengerti tentang tauhid semuanya, tidak mau menyeleweng menggunakan itu, lalu sholatnya tadi baik, sekarang pegang uang bertriliun-triliun. Jujur nggak kira-kira Pak, kalau akidahnya tauhid baik? Jujur.
Jadi harus dimulai dari sini. Ya. Saya itu berdoa, enggak tahu jenengan ikut mengamini apa enggak ya? Boleh saya omongkan di sini doa saya, Pak? Sebelum diakhiri. Ya Allah, Engkau anugerahkan dan Engkau hadiahkan kepada rakyat Indonesia yang multi agama ini seorang pemimpin yang jujur, yang adil, yang mengayomi semuanya, akidahnya baik. Boleh nggak Pak berdoa begitu? Boleh. Kalau itu nanti ya saya katakan tadi, kalau akidahnya baik, sholatnya baik, mengelola duit sudah pasti apa? Baik. Waktu meresmikan apa itu Bapak Presiden itu tanya habis sekian miliar apa itu membuat gedung apa, berapa puluh apa beratus, duit dari mana Muhammadiyah itu? Jawabannya apa? Dari masyarakat enggak Pak? Makanya kata Pak Haidar Nasir, sudah waktunya Muhammadiyah itu menjadi muzaki, bukan kebalikannya muzaki apa? Mustahik. Mustahik itu yang apa? Jaluk toy. Ya. Terbukti kemarin Covid-19 itu berapa uangnya Muhammadiyah yang dipakai untuk ikut menanggulangi Covid-19. Jadi perubahan masyarakat dalam bidang apa saja, penataan masyarakat dalam bidang apa saja, itu jelas dimulai dari aqidatut tauhid. Tak kasih berikutnya, tadi sudah saya sebutkan satu hadis, dimulai muat tadi disuruh ya. Saat dulu sholat baru zakat, ini baru keadilan, saya tidak nerangkan ini agak panjang. Maka dalam kajian-kajian tauhid ada yang disebut nama mahabbatullah, mencintai Allah. Kalau orang sudah mencintai Allah dan mencintai Rasulullah, maka menganggap dunia itu bagian dari mencintai dunia itu, mencintai keluarga, mencintai jabatan, mencintai apa saja menurut yang disyariatkan oleh siapa? Allah. Ada lagi khauf, takut sama Allah. Pak, Bu, apa bedanya orang takut sama Allah dengan takut pada selain dari Allah? Ya beda Pak Ustadz, bedanya apa? Siapa yang takut kepada Allah lari, lari kemana? Mendekat. Siapa yang takut kepada selain dari Allah lari, lari kemana? Jauh. Man khafa syai'an haraba minhu wa man khafa Allaha haraba ilaihi. Siapa yang takut sesuatu, orang itu lari dari sesuatu yang ditakuti itu tadi. Tapi siapa yang takut kepada Allah, orang itu lari mendekatkan diri kepada Allah. Itu urainya agak panjang. Maka ada mahabbah, mencintai Allah, ada khauf, takut sama Allah, ada tawakul, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu semuanya perlu dibahas supaya umat Islam itu, terutama panjenengan dan saya, akidah tauhidnya itu apa? Baik. Dari situlah kemudian orang bisa betul-betul membuat masyarakat itu menjadi masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Tak kasih contoh. Ini air segini ini bisa dipakai mentauhidkan Allah? Halo? Caranya? Dikasihkan orang, bisa dipakai ibadah toh air segini? Tak tanya, air segini bisa dipakai syirik kepada Allah? Caranya? Dengan segelas air lalu pasenya? Panjenengan dan saya punya jabatan, jabatan itu bisa dipakai untuk mencari surga? Orang punya jabatan, naudzubillah min dzalik, jabatan itu bisa menjerumuskan orangnya ke neraka? Jenengan sudah pernah mendengar pidatonya kepala kepolisian suatu negara? Apa mau diceritani? Sudah jam 5 ya? Tapi ini cuma 1 menit, enggak apa-apa ya?
Tapi jangan kondo-kondo loh Bu ya. Ada jenderal polisi bintang 4 diangkat menjadi kepala kepolisian satu negara. Begitu diangkat menjadi kepala kepolisian, dilantik, pidatonya begini: saya kepala kepolisian negara ini, jika saya bisa adil dan jujur dalam menegakkan hukum dan keadilan, tidak tumpul ke atas dan tidak tajam ke bawah, maka dengan jabatan yang saya emban itu saya berhak masuk surga terlebih dahulu daripada Pak Ustadz dan Pak Kiai. Benar Pak? Menggunakan jabatannya untuk mencari surga. Dengan cara apa? Harus jujur, harus adil di dalam menegakkan hukum dan keadilan, tidak tumpul ke atas, tidak tajam ke bawah. Terusnya, saya jenderal polisi, jabatan tertinggi kepala kepolisian di negara ini. Kalau saya tidak bisa adil dan saya tidak bisa jujur dengan jabatan itu, maka dengan jabatan itu saya akan diseret ke neraka terlebih dahulu daripada penjahat-penjahat. Betul Pak? Menggunakan jabatannya untuk berbuat tidak adil. Itu baru satu institusi negara. Kalau institusi yang lain perpajakan, kalau institusi yang lain pendidikan, kalau institusi lain keagamaan, kalau institusi lain macam-macam lah, pertambangan dan seterusnya. Kepala-kepala ini, kepala daerah, kepala wilayah, kepala negara, semuanya bisa begitu pikirannya. Itulah yang namanya baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Dan itu pula berarti kita itu bisa fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.